Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada rekan-rekan. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam ya. Jadi di sini udah akan menjelaskan terkait minimum cost flow problem. Jadi sebelumnya udah ada jenis-jenis jaringan yang diketahui. Pertama ada shortest route, ada minimum spanning tree, ada maximal flow ya. Dan juga ada nanti di manajemen proyek belajarnya CPM-PERT ya, ada critical path method. Nah, salah satu metode lainnya adalah minimum cost flow problem ini, yang menghasilkan total biaya terkecil. Oke, di minimum cost flow, dia diberi nama formula streamline version of simplex method ya. Jadi dia diformulasiin dulu dengan linear programming, dia pakai simplex ya. Nah, makanya nama lain itu adalah network simplex method. Oke. Oke, selanjutnya ada karakteristiknya ya. The network is a directed and connected network. Artinya networknya terarah dan terhubung. Kemudian at least one of the nodes is a supply node. Ya, ada yang memberikan arah panah. Ya, nanti ada noda-noda. Bayangkan ada arah panah yang keluar. Nah, itu disebut dengan supply node. Kalau misalkan nodanya menerima arah panah disebut dengan demand node, nomor 3 ya. Kalau nomor 4, all the remaining nodes are transshipment nodes. Nah, noda-noda itu adalah noda perantara sisanya ya. Dan yang kelima, flow through an arc is allowed only in the direction indicated by the arrowhead. Jadi arah panahnya itu cuma satu ya. Kalau misalkan dalam satu busur tuh nggak boleh dua arah panah. Ya, jadi satu titik ke titik lain itu cuma satu arah, mau ke dirinya atau ke kiri yang lain gitu. Nggak bisa dibikin dua anak panah ya. Kalau mau bikin dua anak panah, kita harus bikin dua busur. Oke. Nomor 6, the network has enough. Nomor 7 juga bisa dibaca sendiri, cost per unit. Nomor 8, the objective is to minimize the total cost ya. Minimasi total biaya. Nah, ini variabel keputusannya ada XIJ, CIJ ya, XIJ flow-nya, CIJ ada cost per unitnya, UIJ ada kapasitas busur ya. Jadi kalau kita ngirim dari titik A ke B, kita misalkan UIJ-nya 10 ya, berarti kita bisa kirim kecil dari atau sama dengan 10. Kemudian ada BI, BI itu melambangkan net flow generated ya at node E. Kemudian kalau BI-nya besar dari 0, dia disebut dengan supply node. Kalau BI-nya kecil dari 0, dia disebut dengan demand node. Kalau dia sama dengan 0, maka transshipment node. Okay? The value of BI depends ya, bergantung on the nature of node E. Kemudian ada formulasinya, minimasi total biaya CIJ kali XIJ. Kemudian subject to-nya adalah arus masuk dikurang arus keluar sama dengan BI, atau arus masuk sama dengan arus keluar. Nanti itu kita pakai. Kita lihat BI-nya, sigma BI-nya harus sama dengan 0 ya. Kemudian ada kapasitas busur tadi ya, 0 kecil sama dengan XIJ, kecil sama dengan UIJ, oke. Nah, ini di kasus keempat nih. Misalkan titik A, B, C, D, E. Oke. Kita lihat titik-titik ini. BA-nya 50, 40. Kemudian ada minus 30, minus 60 sama 0. Kita jumlahin semuanya. 50 tambah 40 tambah 0 tambah minus 30 tambah minus 60. Berarti sigma BI-nya sama dengan 0. Ya, kalau tidak sama dengan 0 gimana? Kalau tidak sama dengan 0, maka kita tambahkan dummy node. Ya, dummy node. Kalau misalkan nilainya sudah sesuai sama dengan 0, kita bisa gunakan minimum cost flow problem tanpa dummy. Oke. Kemudian kita lihat titik A nilainya BI-nya 50, berarti dia supply node. Ya, lihat BI besar dari 0. Kalau sama dengan 0 apa C? Berarti C disebut dengan noda perantara atau transshipment nodes. Kalau DE ini minus nilainya, berarti dia demand node ya, yang menerima arah panah demand node. Kemudian kapasitas busurnya ada UAB sama UCE. UAB 10, UCE 80. Berarti XAB kecil sama dengan 10, XCE kecil sama dengan 80. Gampang ya. Biaya costnya juga diketahui per busur. Berarti fungsi tujuannya adalah 2XAB ditambah 4XAC, tambah 9XAD, tambah seterusnya untuk tiap titik ya. DE berapa? 1 kali XCE gitu, 3 kali XBC. Nah, itu yang harus kita cari total biayanya yang paling kecil.
Ini hampir mirip kasusnya sama penugasan, transportasi ya. Kemudian di formulasi khususnya kita udah tahu tadi itu nilai AB-nya besar dari 0 ya, berarti sumber atau supply node. Maka AB sumber ya. Kalau misalkan C-nya itu transshipment node karena nilainya 0 ya, BI sama dengan 0. Berarti perantara. DE-nya gimana? Berarti DE minus ya. Ini karena minus maka dia adalah demand node atau tujuan. Nah, tadi fungsi tujuannya ini belum ditulis ya. Maaf. Subject to-nya adalah kita lihat. XAB tambah XAC tambah XAD sama dengan 50. Nah, kita lihat ada 5 persamaan di sini. Berarti ada 5 noda, bergantung 5 noda ya. Ini A, B, C, D, dan E. Kita lihat titik A. Arah panahnya ke arah mana saja? Ke B, ke C, ke D. Nah, kalau dia mengeluarkan arah panah, maka dia positif. Kalau dia menerima arah panah, maka dia negatif ya. XAB tambah XAC tambah XAD sama dengan nilai titik A, 50. Sekarang udah kita lihat titik A, lihat lagi titik B. Titik B kita menerima arah panah nih, minus XAB, oke? Menerima minus, kalau mengeluarkan positif atau plus ya. Berarti minus XAB tambah XBC sama dengan titiknya 40 ya. Begitu seterusnya. Nah, tuh titik C, gimana titik C? Minus XAC minus XBC ditambah XCE. Oke ya. Bisa gampang lagi. D juga dicek ya masing-masing. Minus 30 nanti. Minus 60 ya, oke. Nah, kapasitas busurnya. Tadi kan UAB-nya sama dengan 10 ya, berarti minus XAB kecil sama dengan 10, XCE juga, oke? Dan non-negativity-nya adalah XIJ besar sama dengan 0. Nah, ini kita bisa selesaikannya dengan solver. Dengan solver, maka kita buka ya solvernya. Ini from to adalah titik-titik ke arah mana? Ya, shape-nya yang akan kita cari. Nah, capacity adalah 10, capacity yang XCE adalah kecil sama dengan 80. Nah, total cost didapatkan dari sum product ya, perkalian antara yang 2 XAB tambah 4 XAC. Nah, XAB XAC itu yang akan kita cari, atau yang ship itu yang akan kita cari, oke? Oke, gampang kok. Nah, yang di ship kemudian ada aturan net flow. Jadi net flow ini kita gunakan sum if ya. Yang dia rumusnya yang mengandung nilai A itu berapa aja sih? Berarti yang from sama dengan B12-nya ya. Yang node A ini berarti yang nilai A mentransfernya berapa aja gitu. Dia mensupply atau mendemand berapa saja gitu ya. Dikurang dengan sum if, flow out dikurang flow in. Jadi from ship kemudian to ship kurang to ship ya. Kita lihat titik A nya, berarti net flow itu harus sama dengan supply or demand ya, harus sama dengan 50 nanti. Nah, nilai ini bergantung dari berapa yang kita ship. Oke, lihat nih D3 D9. Oke. Nah, yang 40 juga 0 juga, minus 30 minus 60 juga. Total cost-nya tadi udah ya, sum product. Oke, di ship ini kita blok gitu ya. Kita aktifkan dulu solver di Excel. Klik file. Kemudian ada di options. Add-ins. Yang belum masih ada solver. Nanti klik saja di yang solver add-in. Di centang-centang. Oke ya. Kemudian klik data solver. Di solver dimasukin satu-satu nih. Karena udah di setting ya. Set objektif atau fungsi tujuannya sesuai tadi, total cost. Jadi nilainya adalah dari sel 4 ya, kunci. By changing variable cells adalah variabel yang kita gonta-ganti atau kita otak-atik di 3 sama dengan sampai di 9. Oke, subject to the constraint-nya adalah net flow ya, net flow ini.
nilai ini harus sama dengan ini. Nilai ini, net flow ini bergantung dengan shape, oke? Yang ini adalah batasan busur. Ya, X AB kecil sama dengan 10, F3 ini juga 80, oke? Make unconstrained variables negatif. Kita gunakan simplex linear programming. Kita klik solve. Oke, kita bisa mendapatkan hasil ya, solver point of solution. Ini yang harus kita shape dari A ke B 0, AC 40, AD 10, BC 40, CE 80, DE 0, ED 20. Sedangkan total biayanya adalah sebesar 490. Itu adalah biaya yang minimum. Oke, bukan? Nah, yang from to ini dia bergantung dari gambar. Sekian tutorialnya, semoga rekan-rekan mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.